Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnat Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini saya sedang bersama Al-Ustaz Dr. Budi Rahmat Hakim. Ya, beliau adalah praktisi zakat di Kalimantan Selatan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Ini Ustaz ada selama ini kan kita kenal bahwa ada istilah zakat ya. Tapi juga kita kenal dengan ada istilah infak dan sedekah. Nah, Ustaz, kira-kira perbedaan antara tiga istilah ini seperti apa ya, Ustaz? Ya, dalam Al-Quran itu sering kata zakat juga disejajarkan dengan infak, ada juga di makna lain dengan lapas tertentu sedekah ya. Oleh karenanya zakat, infak dan sedekah itu sebenarnya satu makna yang sama, yakni pemberian harta ya di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain yang untuk menjadi orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi perbedaannya adalah terkait dengan ketentuan pelaksanaan dan hukumnya. Kalau infak dan sedekah ini tentu kita pahami semua hukumnya sunnah. Artinya ketika dilakukan akan mendapatkan pahala dan ketika tidak dilakukan pun ya tidak berdosa. Berbeda dengan zakat, dia menjadi kewajiban syariat yang menjadi salah satu rukun Islam juga. Ketika orang sudah terpenuhi syarat untuk menjadi musaki atau dikenai hukum kewajiban zakat tersebut, maka harus dilaksanakannya. Ketika tidak dilakukan ya sama juga orang tidak salat berarti berdosa ya, tidak melaksanakan syariat. Jadi zakat syariatnya adalah wajib, berbeda dengan infak dan sedekah. Di samping itu kalau infak dan sedekah dia dilakukan secara umum dalam bentuk apapun ya. Artinya dari harta yang dengan sumber manapun selama halal, termasuk juga waktunya tidak ditentukan secara khusus. Artinya kapanpun kita bisa berinfak, bisa bersedekah dengan besaran berapapun, dengan sekecil apapun ya, dan dalam bentuk apa saja. Dan kalau zakat itu tentu ada pengkhususan waktunya, artinya ketika mencapai haul atau dalam kategori harta tertentu ketika panen kan. Kemudian zakat juga ada sumber-sumber objek tertentu yang tidak semua harta dikenai zakat, tidak sama dengan infak dan sedekah tadi. Jadi di dalam sekian nas baik Al-Quran, hadis ya ditentukan juga sumber-sumber zakat tertentu. Di samping itu ada pengembangan istihad zakat ya dengan objek-objek perekonomian modern sekarang ini kan berkembang ya ekonomi usaha orang lain. Oleh karenanya sumber zakat juga berkembang. Nah, maka harta-harta yang secara produktif, ekonomis ya bernilai itu juga dikenai zakat. Nah, kalau dalam riwayat itu ada 5 yang ditentukan, ada zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat dari peternakan, kemudian zakat dari emas dan perak, terus juga zakat dari kas atau yang terpendam atau terpendam. Selain itu juga dikembangkan dengan kias. Dengan 5 ini berkembang sekarang ini sesuai dengan terekam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu banyak sekali yang termasuk dengan objek zakat kekinian itu, termasuk zakat investasi, zakat jasa atau penghasilan, zakat obligasi, zakat dalam bentuk pertambangan, dalam bentuk perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Oh, gitu ya, Ustaz. Tadi kita kenal ya ada zakat ya, dan penuhian zakat itu kan tentunya ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Nah, apabila orang yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, namun dia menunaikan zakatnya itu ke keluarga dia sendiri, itu seperti apa, Pak Ustaz? Oh iya. Jadi kalau zakat itu kan tadi ada ketentuan khusus juga terkait dengan penyalurannya. Ya. Di dalam Al-Quran jelas terekam di situ ada yang disebut dengan asnaf. 8 asnaf yang disebut dengan mustahik. Nah, maka saluran-saluran tersebut harus secara ketat diperhatikan apakah mereka yang kita salurkan itu termasuk kategorinya mustahik. Ya, walaupun sebenarnya keluarga, orang dekat atau kerabat kita ketika mereka di luar tanggungan nafkah kita dan mereka termasuk kategori mustahik tadi, entah mereka karena fakir kah atau mungkin karena miskin kah atau mungkin karena mereka juga termasuk sabilillah, fisabilillah, ya boleh jadi mereka berhak untuk menerima zakat tersebut. Asal dengan catatan ya mereka bukan termasuk orang yang kita nafkahi.
Kalau keluarga misalnya orang tua kita atau katakanlah mertua, mereka tinggal satu rumah dengan kita, dia makan bersama dengan kita, bahkan harian mereka, bulanan mereka, belanja mereka itu juga kita yang tanggung, maka mereka tidak berhak untuk menerima zakat yang kita keluarkan. Oh, seperti itu ya. Terus kita kenal ada lembaga pengelola zakat, Ustaz. Oh ya. Apakah memang kita itu harus mengeluarkan zakatnya melalui lembaga atau bisa mungkin kita langsung aja antar ke mustahik tadi, Ustaz? Seperti itu. Seperti apa tuh? Ya, secara normatif fikih sebenarnya sah saja ketika kita mau menyalurkan zakat secara personal, maksudnya dari kita langsung ke yang orang yang kita anggap mustahik ya. Jadi tidak ada keharusan harus melalui lembaga tadi. Nah, tetapi sebenarnya kenapa perlu ada lembaga dalam pengelolaan zakat tersebut? Karena zakat itu kan terkait dengan harta, dan harta itu juga terkait dengan hak orang lain. Oleh karenanya hak orang lain ini harus diperhatikan, sasarannya itu apakah tepat, kemudian kemanfaatannya itu apakah betul-betul efektif. Nah, oleh karenanya menyalurkan zakat kepada orang per orang secara personal langsung dari individu ke individu yang lain, misalnya dari saya ke Pak Adi langsung, ya sah secara fikih, tetapi belum tentu kemanfaatannya akan lebih efektif ya, atau bisa jadi yang saya anggap Pak Adi mustahik sebenarnya bukan termasuk kategori mustahik. Maka penyaluran zakat melalui lembaga ini sebenarnya dalam upaya memastikan bahwa zakat yang kita salurkan itu betul-betul sesuai tepat sasaran, kemudian juga betul-betul efektif dapat dirasakan. Karena lembaga pengelola zakat baik Basnas atau LAS yang terdaftar itu sebenarnya punya program, punya pemetaan, dan mereka tahu ya kemana harus menyalurkan, bagaimana cara menyalurkannya, dan seperti apa upaya-upaya efektif dalam rangka pemberdayaan dan pendayagunaan zakat tersebut. Sehingga yang kita salurkan itu betul-betul terwujud maqasid dan maslahat zakatnya, maksud dan tujuan zakat tersebut betul-betul terwujud. Tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban individu, kewajiban kita dengan Tuhan, tapi di balik itu sebenarnya ada tujuan penting dari zakat adalah memberdayakan. Bagaimana mustahik yang mendapat saluran zakat kita itu betul-betul merasakan secara efektif zakat yang kita berikan tersebut. Jadi tujuan zakat itu berganda sebenarnya. Ada tujuan individual ke muzakinya, mustahik juga betul-betul dapat terayomi dengan baik. Iya. Ada satu lagi nih Pak Ustadz. Kita kan kewajiban zakat ya, menunaikan zakat kan sebuah kewajiban ya, kalau memenuhi syarat dan ketentuannya. Kalau kita sudah menunaikan kewajiban zakat, apakah kita masih perlu Ustaz untuk bersedekah atau berinfak ya? Karena kan kita artinya sudah menunaikan kewajiban lah. Apakah perlu lagi ditambah dengan sedekah dan infak? Iya, sebenarnya jawabannya itu lebih kepada kias antara sholat fardu dengan sholat sunat ya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah menaikkan kewajiban 5 waktu, maka tentu kita masih perlu untuk melengkapinya dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah-sunnah yang lain ya, sebagai penyempurna. Karena dua hal yang berbeda tadi antara zakat dengan sedekah. Karena zakat bagian dari kewajiban syariat, sedekah adalah juga bagian dari sunnah yang disyariatkan. Maka akan komplit paketnya ketika zakat yang diwajibkan atas harta yang memang dikenai sesuai syaratnya kita keluarkan. Di balik itu ada penghasilan, pendapatan yang lain, yang di situ juga ada hak orang lain untuk kita keluarkan. Hak orang lain itu kita salurkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak sebagai pengeluaran sunat. Dan insya Allah ini akan turut membersihkan, mensucikan harta kita, termasuk juga menyuburkan ya, harta dan kehidupan kita. Ya. Karena paketnya komplit antara zakat dengan sedekah tadi. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Insya Allah. Sahabat Basnas Kalimantan Selatan, nantikan lagi podcast kami bersama Pak Dr. Budi. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya, nanti silakan saja komen video ini. Dan nanti kita akan teruskan lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian, saya Muhammad Adiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.